Halo semua, selamat datang kembali di Siapa Aku Channel. Revolusi industri poin keempat menjadi pembahasan hangat selama beberapa tahun terakhir ini. Bahkan di debat Capres beberapa waktu lalu, ini sempat menjadi isu tersendiri. Namun demikian, mungkin tak banyak dari kita yang benar-benar paham apa maksud dari revolusi industri ini. Sebagian mungkin malah akan bertanya, kenapa poin keempat? Kemana poin ke-1, 2, dan 3? Untuk menjawab pertanyaan ini, berikut sedikit penjelasan mengenai sejarah dari revolusi industri. Mulai dari kapan ini bermula hingga sekarang yang konon telah memasuki periode keempat. Jika mengacu pada Wikipedia, revolusi industri sejatinya telah dimulai pada abad ke-18 atau sekitar tahun 1750 sampai 1850, ketika perubahan secara besar-besaran terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Kala itu, hidup masyarakat berubah secara drastis berkat adanya kereta api lintas benua, mesin uap, listrik, dan penemuan-penemuan lainnya. Bukan saja di bidang ekonomi, tetapi juga politik, sosial, dan budaya. Dan ini bersifat global. Revolusi industri sendiri awalnya bermula dari Britania Raya, sebelum akhirnya menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Saat itu, proses produksi atau jasa yang awalnya sulit, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit berubah menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Jika dihubungkan dengan konsep ekonomi, yang membicarakan upaya manusia dalam menghadapi kelangkaan, konsep revolusi industri adalah salah satu cara untuk mengatasinya. Bahkan dengan adanya konsep ini, resiko kelangkaan tersebut dapat diturunkan atau bahkan dihilangkan. Dengan begitu, tenaga, waktu, dan biaya yang sebelumnya cukup besar dibutuhkan bisa ditiadakan, dikurangi, atau dialihkan ke hal lainnya. Nah, sekarang waktunya menjawab kenapa yang ada adalah revolusi industri poin keempat, di mana revolusi industri poin ke-1 hingga revolusi industri poin keempat. Revolusi industri pertama atau poin ke-1. Masa-masa sebelum revolusi industri terjadi adalah masa di mana manusia hanya bisa mengandalkan tenaga otot, tenaga air, ataupun tenaga angin untuk memproduksi barang atau jasa. Ini tentu saja bukan perkara mudah, apalagi mengacu pada fakta bahwa semua tenaga itu tidak tersedia sebanyak-banyaknya di luar sana. Atau dengan kata lain terbatas. Manusia, sekuat apapun dia, pasti membutuhkan istirahat. Dan ini merupakan bentuk non-efisiensi waktu dan tenaga. Untuk mengatasi ini, berbagai upaya dilakukan, termasuk menciptakan mesin. Revolusi industri pertama ditandai dengan dikembangkannya mesin uap atau James Watt pada abad ke-18, serta diciptakannya mesin-mesin bertenaga air. Saat itu, pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia pun mulai dialihkan menggunakan mesin uap. Sektor industrialisasi berkembang dengan cepat. Produksi barang kebutuhan masyarakat bisa diproduksi dengan lebih mudah dan secara massal. Pada era ini, perubahan masif di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi pun terjadi. Sejarah mencatat, revolusi ini berhasil mendongkrak perekonomian, di mana selama 2 abad setelah revolusi industri pertama, terjadi peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat. Revolusi industri poin ke-1 berakhir pertengahan tahun 1800-an. Revolusi industri kedua. Revolusi industri kedua dikenal juga sebagai revolusi teknologi. Revolusi yang dimulai pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ini ditandai dengan hadirnya tenaga listrik. Jika kita kembali ke revolusi industri pertama, saat itu sebenarnya proses produksi sudah cukup berkembang. Namun ada kendala dalam hal produksi. Dalam hal ini terkait alat transportasi, yang dipercaya akan dapat memudahkan proses produksi di dalam pabrik, yang umumnya cukup luas. Untuk diketahui, sebelum revolusi poin kedua, proses perakitan mobil harus dilakukan di satu tempat yang sama, demi menghindari proses transportasi dari tempat spare part satu ke tempat spare part lainnya. Revolusi lalu terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada 1913. Hal ini berakibat pada perubahan proses produksi, karena untuk menyelesaikan satu mobil, kini tidak lagi diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Revolusi industri kedua tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial, tetapi juga kondisi militer.
Pada Perang Dunia Kedua, ribuan tank, pesawat, dan senjata diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Revolusi Industri Ketiga. Jika mesin uap menjadi pemicu bergulirnya revolusi industri jilid 1 dan tenaga listrik menandai kedatangan revolusi industri kedua, ada apa di balik revolusi industri poin ketiga? Tidak lain dan tidak bukan perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Di tahap ini, komputer dan robot menjadi aktor utama, menandai mulai masuknya manusia ke era digitalisasi. Di satu sisi, apa yang terjadi di akhir abad ke-20 ini adalah hal yang baik. Otomatisasi dan digitalisasi yang terjadi di tahap ini memudahkan pekerjaan manusia, sehingga tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dan menghasilkan sebuah produk. Namun di sisi lain, hal ini juga berdampak buruk karena berpotensi menggantikan peran manusia, dan memang itulah yang terjadi kemudian. Pada revolusi industri ketiga, manusia tidak lagi memegang peranan penting. Abad industri pun pelan-pelan berakhir. Sebagai gantinya dimulailah abad informasi. Perkembangan teknologi telekomunikasi seluler yang begitu pesat mempercepat proses transformasi menuju revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat. Penemuan internet pada akhir-akhir revolusi industri ketiga menjadi dasar dari terbukanya gerbang menuju revolusi industri poin keempat. Pada tahap ini, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal ini mencakup sistem siberfisik, Internet of Things, komputasi awan, dan cognitive computing. Singkatnya, revolusi industri poin keempat menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Pada tahap ini, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan yang telah berjaya bertahun-tahun. Sejarah mencatat, revolusi industri ini telah menelan banyak korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. Ukuran perusahaan bukan lagi jaminan di sini, melainkan kreativitas dan inovasi. Sebagian dari kita mungkin tidak pernah berpikir bahwa bisnis angkutan umum, khususnya ojek, bisa jadi sedemikian besar, bukan? Hadirnya transportasi dengan sistem ride sharing seperti Gojek dan Grab adalah buktinya. Revolusi industri poin keempat bukan saja usaha baru, ini juga menciptakan lapangan kerja baru dan profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Demikian penjelasan tentang perkembangan industri poin keempat. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.